Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Bapak-bapak, ibu-ibu, para hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Bapak-bapak, ibu-ibu, para ketua Pengadilan Agama se-Provinsi Lampung, Bapak-bapak dan ibu, para pejabat struktural fungsional, seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, pengurus dan anggota dan majelis kali ini yang hadir di dalam acara peringatan Maulid Rasulullah Muhammad SAW. Pertama saya akan jelaskan argumentasinya. Kenapa saya yang berceramah? Mestinya yang berceramah dai kondang di Bandar Lampung. Ini ceritanya ketika di masjid setelah tanggal berapa penuh ya, agak terlambat nih. Jadi kita itu sadar perlu mengadakan peringatan Maulid Nabi. Sudah tanggal 14 atau tanggal berapa? Rabiul Awal. Jadi tentu karena sudah terlambat, tentu harus cepat gerakannya. Makanya saya mengusulkan supaya tidak susah-susah mencari penceramahnya, dari yang internal saja. Saya sarankan Pak Wakil waktu itu yang jadi penceramahnya. Kalau Pak Wakil tidak bersedia, saya bilang saya akan ceramah. Lalu Pak Wakil bilang kalau itu pakai itu aja. Sudah, saya terima dengan sepenuh hati. Ya, saya cuma merangkap jabatan, tapi tidak merangkap honor ya. Hanya tidak merangkap. Acaranya namanya peringatan Maulid. Sebenarnya sudah tidak tepat lagi, karena Maulid itu artinya kan hari kelahiran, hari atau tanggal kelahiran Rasulullah SAW, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tanggal 28 September yang lalu, sudah lewat. Jadi kalau kita memperingati 17 Agustus pada tanggal 2 September itu tidak cocok lagi, ya kan? Ya, tetapi apa dulu Pak, karena sudah terlambat. Ya, saya mohon keikhlasan kita bersama. Makanya di lain tempat, ya, kalau Maulid itu artinya kan itu isim zaman atau isim makan. Kalau orang di pesantren dia tahu tuh. Ya, ada namanya isim zaman, ada namanya isim makan. Isim zaman itu isim yang berarti tempat. Kalau isim zaman itu berarti waktu. Ya, kalau misalnya masjid itu isim makan, tempat sujud. Kalau Maulid itu bisa dua artinya, bisa berarti hari lahir, bisa berarti tempat lahir. Kalau tempat lahir Rasulullah itu di dekat Masjidil Haram situ, dekat Maktabul Makkah itu, disitulah tempat rumah kelahiran Rasulullah. Di situ bisa ditulis, tidak kalau sekarang masih ada tulisan atau tidak. Kalau dulu sebenarnya ada di situ, tempat disitulah lahir Rasulullah di Maktabah Al-Mukarramah. Makanya di lain tempat, kalau peringatan Maulid itu bukan tanggal 12 Agustus, disebutnya bukan Maulid, bukan peringatan Maulid, disebut dengan peringatan Maulud. Kalau Maulud itu isim maf'ul, artinya anak yang dilahirkan. Jadi kalau memperingati Maulud artinya kita akan menyebut riwayat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW.
Itu sebenarnya lebih tepat dibanding dengan maulid ya. Karena kalau maulid itu sudah lewat ya. Kalau maulid, kalau memperingati anak bayi yang lahir itu, Rasulullah itu, nah itu cukup tepat. Jadi kita terserah saja mau maulid atau maulud sama. Kalau di kampung saya namanya maulud. Karena orang Priaman bukan maulud nyebutnya, maulud. Kan orang Padang itu katanya makanya jarang yang jadi juara MTQ itu. Karena kalau Daud dia bilang Dawi. Lakanoi. Enggak benar itu ya. Itu tidak benar. Itu hoax. Kalau baca Al-Quran tetap aja lurus. Ya. Tapi kalau maulud itu memang bukan baca maulud. Maulid ya. Kalau di daerah Payakumbuh maulud bukan maulid. Ya tapi terserah lisan masing-masing ini. Intinya adalah bahwa hari ini kita akan memperingati Rasulullah Muhammad SAW. Tadi sudah dibacakan oleh qari kita tadi. Dasarnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh terdapat bagimu contoh teladan yang baik pada diri Rasulullah Muhammad SAW, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan akan berjumpa dengan Allah dan mengharapkan akan kehidupan akhirat dan selalu menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Saya kalau mau menyebut Rasulullah ini, air mata saya itu seperti dekat sekali. Tidak tahu kenapa. Apalagi ketika kita ziarah di makam Rasulullah di Masjid Nabawi di situ. Saya tidak pernah tidak menangis kalau lewat situ. Kalau saya sudah mengucapkan salam, dekat sekali ya mata saya. Tapi saya susah berceramah kalau begini. Kan cuma wakil. Diterusin ke wakil. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terpenuhi, berabad jarak darimu ya Rasul, terasa di sini. Rasanya Rasulullah itu dekat sekali dengan kita. Kenapa? Karena sehari-hari kita selalu menyebut nama beliau apa saja, mau berdoa, mau sholat, mau azan, mau iqamah, mau apa saja kita dengar dan kita menyebut nama beliau yang suci. Apalagi sekarang bulan-bulannya, ya. Sampai malam tadi saya masih mendengar di masjid dekat rumah saya itu orang membaca syair-syair, ya. Macam-macam, ada yang baca Syaraful Anam, ada yang baca Barzanji, ada yang baca Tiba. Ya intinya itu adalah untayan-untayan syair tentang sejarah kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kita bertanya, kita dalam hidup ini meniru siapa? Jawabannya cuma satu, Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang kita tiru sudah cukup, yang lain tidak perlu lagi.
Tidak perlu lagi meniru yang lain kalau kita sudah meniru Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang selama hidupnya lebih kurang 63 tahun tidak pernah satu kali pun berbohong. Satu kali pun tidak pernah berbohong. Udah dicari oleh orang yang penasaran dalam ratusan jutaan hadis Rasulullah, dalam jutaan riwayat-riwayat tentang Rasulullah. Pernah Rasulullah itu pernah berbohong? Tidak pernah. Tidak pernah ketemu. Kalau ketemu itu pasti hadis palsu. Kalau yang jujur, sejarawan yang jujur, kalau tarikh yang jujur menyatakan tidak pernah. Makanya Rasulullah itu oleh siapa namanya penulis 100 tokoh dunia ini, siapa namanya? Michael Albert, menyatakan bahwa di antara 100 tokoh dunia utama itu yang number one-nya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Bayang. Di antara 100 itu yang number one-nya, nomor pertamanya adalah Rasulullah SAW. Itu yang mengatakan itu bukan umat Islam. Makanya berbahagialah kita menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW. Dan insya Allah sedikit demi sedikit kita berupaya terus menerus untuk meniru akhlak beliau. Saya ingin bercerita satu saja tentang akhlak beliau. Mudah-mudahan kita bisa meniru. Cerita pendek saja. Cerita tentang seorang Yahudi yang buta. Setiap hari kerjanya mengemis, meminta-minta di pinggir kota Madinah. Barangkali Bapak Ibu pernah dengar kisah ini. Seorang Yahudi buta, setiap hari kerjaannya duduk di pinggir kota Madinah, meminta sumbangan, meminta bantuan kepada Allah. Karena sudah setiap hari orang pun sudah tidak peduli lagi. Kecuali yang peduli itu hanya satu orang, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Setiap hari beliau datang sama Yahudi buta itu. Celakanya Yahudi buta ini, setiap orang datang sama dia, pesan pertama aja adalah hati-hati sama orang yang bernama Muhammad. Hati-hati. Dia itu tukang sihir, dia itu pembohong, dia itu pendusta. Kalau kamu jangan dengarkan kata-katanya. Kalau kamu sempat dengar kata-katanya, kamu akan terbius, akan terpesona, lalu akan tunduk kepada dia. Selalu itu diucapkan setiap orang yang menghampiri kepada dia. Itu nasihat pertamanya Yahudi buta. Siapa saja yang datang selalu itu dinasihatkan. Rasulullah setiap pagi, setiap selesai waktu duha, selalu datang berkunjung ke tempat Yahudi buta itu. Dibawakannya makanan, sekedarnya cukup secukupnya, dilembutkannya makanan itu, disuapin ke mulutnya si buta itu. Setiap hari, sampai Rasulullah SAW sudah gak enak mendengar nasihat tadi itu. Hati-hati kamu ya, kalau ketemu dengan yang nama Muhammad, jangan dengarkan kata-katanya. Ini ngomong sama Nabi Muhammad sendiri. Tiap hari didengarkan oleh Rasul. Bahaya itu. Kalau kamu dengar, nanti kamu akan terpesona, akan tunduk menjadi yang pengikutnya. Dia itu tukang sihir. Dia punya guna-guna. Tapi Rasulullah santai saja, ya, cuek saja sampai habis makanan, habis pulang. Anehnya si Yahudi ini nak nanya, ini siapa yang nyuapin dia, ini siapa? Setiap hari nak nanya. Sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Rasulullah meninggal dunia, tidak ada lagi yang datang menyuapi dia. Si Yahudi buta ini. Satu kali Abu Bakar sebagai pengganti khalifah Rasulullah SAW bertanya kepada anaknya Aisyah, wahai Aisyah,
menurut kamu apakah masih ada sunnah Rasulullah yang belum saya laksanakan? Kata Aisyah, kayaknya sudah semua sunnah Rasulullah yang ayahanda laksanakan, kecuali barangkali cuma satu. Apa itu? Wahai Aisyah, Rasulullah setiap pagi selalu datang sama buta Yahudi buta di pinggir kota itu, menyuapinya istighfar. Barangkali cuma itu yang ayahanda belum lakukan. Kalau begitu kata Abu Bakar, kalau begitu besok akan saya mulai. Saya akan gantikan posisi Rasulullah. Begitu paginya Abu Bakar datang makan makanan, dikasihkan ke tangannya seduta, ini makanan, silakan dimakan. Langsung marah dia. Apa nih kamu ini? Siapa kamu ini? Tidak seperti orang yang kemarin-kemarin katanya. Memangnya bagaimana? Kata Abu Bakar. Kalau yang kemarin itu makanan itu dilunakkannya, dilembut-lembutkannya, lalu setelah lembut baru disok mulut saya. Oh begitu. Abu Bakar tidak tahu. Kena marah. Emang sombong sekali dia udah buta ya. Kata Abu Bakar, sayangnya orang yang kau sebut itu sudah meninggal. Kapan meninggalnya? Beberapa hari yang lalu. Sebenarnya siapa orangnya itu? Nah baru dia pengen tahu. Kata Abu Bakar, itulah orang yang setiap hari, yang setiap saat engkau jelek-jelekkan namanya, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget dah dia dibuka. Astaga, bukan astagfirullah. Dia masih Yahudi. Dan mengira saya. Berarti setiap hari dia mendengar kata-kata saya itu. Kata Abu Bakar, ya iyalah. Masa iya dong? Setiap hari berarti saya memaki-maki dia setiap hari. Setiap dia menyuapi pada saya, disuapinya setiap hari. Tanpa ada imbalan apa-apa dari saya. Tidak mengharap apa-apa. Dia diam saja, tidak membalasnya sedikit pun. Baru dia menangis Yahudi tadi. Kalau begitu dia bukan manusia biasa. Pasti bukan manusia biasa. Sebab kalau manusia biasa pasti saya suruh digiling-gilingnya. Kurang ngajar kamu, saya ada suapin kamu masih saya kamu jelek-jelekkan. Tetapi orang itu setiap hari menyuapin saya secara rutin, setiap hari, tidak pernah absen. Akhirnya Yahudi tadi singkat cerita minta kepada Abu Bakar, tolong ajarkan saya bagaimana caranya saya untuk ikut Muhammad. Akhirnya dituntunlah Yahudi buta tadi itu untuk mengucapkan syahadat. Akhirnya menjadi seorang mu'alaf, seorang muslim yang baik Islami setelah kejadian. Pertanyaannya adalah, nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ya, sejauh mana kemampuan kita menahan emosi, menahan rasa jengkel, menahan rasa tidak nyaman ketika menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, itu contoh kita tuh Rasulullah. Tapi hasilnya pasti bagus. Buktinya Yahudi yang semula memang Yahudi keras, yang setiap hari kerjanya mencela Rasulullah, akhirnya menjadi muslim yang baik. Umat Rasulullah kalau tidak seperti Rasulullah 50% aja lah, ya kan? Sudah cukup itu. 50% aja dari ketahanan Rasulullah itu kita dapat. Kemampuan Rasulullah mengendalikan emosi, mengendalikan amarah,
50% ya, itu sudah sangat bagus. Atau jangan 50% terlalu tinggi lah, 25% saja. Itu sudah cukup. Apalagi kita para hakim, para orang pengadilan, dikatakan begini, hakim pengadilan agama itu berbeda dengan hakim pengadilan negeri. Hakim pengadilan agama itu adalah hakim di mata hukum dan ulama di mata masyarakat. Beda. Sampai sekarang orang masih menganggap seperti itu. Jadi tidak boleh kita meniru gaya-gaya teknokrat, gaya-gaya antenar ya, gaya-gaya pejabat zaman Belanda dulu. Jaim, apa itu jaim? Jaga image. Baunya naik, nengoknya ada dikit, ya. Itu tidak cocok dengan peradilan agama. Orang peradilan agama itu, ingat sejarahnya, peradilan agama itu ada yang disebut dengan bukan peradilan serambi, ya. Peradilan serambi itu artinya peradilannya itu di serambi masjid. Hakimnya pakai sarung, pakai kopiah. Anehnya, tidak satu putusan dari mereka itu yang pernah dibanding oleh masyarakat. Tidak ada yang berani melawan putusannya. Kalau hakim sudah memutus, itu jawabannya sami'na wa ata'na. Tidak ada. Jangan kamu melawan. Nengok muka hakimnya aja tidak berani orang pihak-pihak. Begitu berwibawanya hakim di masa itu. Itu bisa kita baca dalam sejarah-sejarah dari agama. Meskipun ketika itu hukum acaranya itu belum seperti sekarang, ya masih bikin-bikin sendiri, hukum acaranya bisa bikin-bikin sendiri. Tetapi putusan mereka itu sudah sangat berwibawa di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena mereka memang diperlakukan sebagai ulama di mata masyarakat. Meskipun berita acaranya tidak ada. Ada berita acaranya, kadernya bersama-sama. Saya pernah menemukan di Pengadilan Agama Manado itu suatu berkas perkara. Gugatannya itu masuk gugatan perceraian, tetapi produknya izin poligami. Aneh kan? Waktu itu bisa aja sesuai dengan pembicaraan mereka sendiri. Kenapa terjadi itu? Ketika mengajukan perceraian itu rupanya suami itu mau poligami, tapi tidak diizinkan oleh istrinya. Istri tidak mau. Kalau begitu kita bercerai saja. Diajukanlah ke pengadilan agama. Di persidangan dinasihati oleh hakimnya. Lah kalau cuma masalah itu kenapa nggak cerai? Kan rugi. Kenapa nggak diizinkan saja kalau di poligami? Dinasihati lah sang istri ketika itu. Akhirnya istrinya menerima. Iya deh kalau begitu Pak Hakim, saya izinkan aja ada poligami. Keluarlah penetapan izin poligami. Aneh kan? Nah ada dalam pembicara itu pembicara karangan sendiri saja, tetapi itu terjadi. Saya temukan berkasnya itu masuk berkas yang bersejarah itu. Masuk izin juga cerai, keluarnya itu bukan bercerai, izin poligami. Selesai perkara. Di zaman itu boleh. Ya, tidak ada masalah, karena tidak ada pengacara yang mati. Akan tetapi putusan-putusan yang dibuat oleh hakim seperti itu
itu sangat dihargai oleh masyarakat. Tidak ada yang melawan, tidak ada yang menantang putusan hakim. Jangan banding kasasi, mau nanya aja tidak berani. Kenapa? Karena ulamanya, hakimnya itu adalah ulama dari mata masyarakat. Ini saya minta kita merenungkan bersama-sama. Apalagi di dalam masalah ini, contoh tauladan kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau Rasulullah itu bukan cuma sebagai rasul, tapi juga sebagai pemutus sengketa di antara umatnya ketika itu. Jangan lupa. Sangat bijak, sangat bijaksana, sangat arif. Oleh karena itu, saya ingin mengutipkan penggalan terakhir dari Risalatul Qadha yang untuk para hakim, terutama untuk para hakim. Iyyaka wal ghadaba wal qalaqa wad dajara wa ta'azzi bin nas wa tanakkura fil indal khusma. Ada hal-hal yang menurut Umar bin Khattab di dalam satu kotaknya harus dihindari oleh hakim. Iyyaka wal ghadaba, jauhilah marah. Ghadab itu emosi. Tanda-tandanya apa? Telinga mulai panas, muka mulai merah-merah dikit, bibir bergerak dikit, menunggu ke atas. Itu namanya ghadab. Hakim tidak boleh marah, tidak boleh. Kalau lagi bersidang marah, jangan lanjutkan persidangan. Kalau ada yang terpancing di dalam hati kita, kadang-kadang kan kita mendengar kata-kata, melihat tindakan yang membuat emosi kita terpancing. Tunda sidang, tunda 5 menit, bukan tunda 10 hari. Skor selesai, skor sidang 5 menit untuk menghilangkan perasaan tidak enak. Sebab Rasulullah katakan, la yaqdiyanna ahadukum wa huwa ghadban. Tidak boleh bersidang seorang hakim ketika dalam keadaan marah, keadaan emosi. Kenapa? Karena orang yang emosi itu akalnya tidak jalan, akalnya tertutup oleh emosi. Akal dengan ghadab itu dia sama dengan dua mata timbangan, dua apa ini namanya? Timbangan itu kan ada dua apa itu ya? Dua piringannya lah itu ya, tempat menimbang. Kalau yang satu berat, pasti yang satu naik ringan ke atas. Kalau emosi besar, pasti akalnya berkurang. Tapi kalau akal yang kuat dan berat, pasti emosi berkurang. Antara dua itu sama dengan dua daun timbangan sedangnya. Oleh karena itu kata Umar bin Khattab, iyyaka wal ghadab, hindari emosi. Nah, ini saya tanya sama para hakim. Bisa nggak kita mengendalikan ghadab kita itu? Bukan coba wajib hukumnya. Fardan alayya lillahi ta'ala. Wajib hukumnya kalau hakim itu mengendalikan emosi. Tidak boleh. Tidak boleh. Jangan menjadi hakim kalau tukang emosi. Jadi PP aja. Satu itu, ghadab, emosi. Begitu dipancing sedikit langsung meledak-ledak. Nah, ini bahaya. Tidak bisa. Sumbu pendek. Kalau sumbu pendek tidak sampai minyaknya tidak nyala kompornya. Yang kedua, wal qalaka. Kalau qalaka ini lawan daripada ghadab. Qalaka itu rasa cemas takut berlebihan.
Itu kalaka itu, nggak boleh juga. Yang disidangkannya itu ternyata menteri datang ke sidang. Nah dia langsung ya. Mukanya pucat, keluar keringat dinginnya, bibirnya juga bergetar-getar karena ketakutan. Itu namanya kalaka. Ini juga berbahaya, tidak membuat orang dalam keadaan normal. Logika tidak jalan dalam keadaan kalaka. Sama dengan ghadabah. Kalau ghadabah itu muncak ke atas, kalau kalaka itu menurun ke bawah. Dingin sekali, ketakutan, cemas. Gimana? Orang bawa pisau ke dalam ruang sidangnya, gitu ya. Oh, langsung pingsan, dia pingsan. Nggak boleh hakim pingsan, ya, bahaya. Hakim harus bisa mengendalikan dirinya, ya. Makanya karena itu untuk persidangan itu buat persiapan yang cukup. Kan kita ada aba-aba bahwa sidang ini akan menjadi ramai, akan menjadi brutal atau menjadi apa, kita bisa perkirakan. Ya. Kalau memang tidak memungkinkan sidang, tunda sidang yang dipaksa. Kita punya alasan untuk menunda persidangan, untuk menghindari pertumpahan darah atau menghindari apa. Iyyaka wal ghadaba wal qalqa. Itu. Ghadab tak boleh, qalqa juga tak boleh. Yang ketiga, wadajara, menghardik. Nah, ini ya, menghardik hati-hati. Biasanya orang yang menghardik ini adalah orang yang merasa tinggi, dan yang dihardiknya itu adalah orang yang dianggapnya rendah. Iya kan? Kalau gubernur datang di hadapan kita, nah mungkin kita menghardik. Terbalik. Ya. Yang biasa menghardik itulah ada orang yang merasa tinggi, menghardik orang yang di bawah. Tidak boleh. Jangan pakai kata-kata itu. Hakim itu dia sangat netral, bukan di atas, bukan di bawah, dia datar saja. Tidak boleh menghardik. Keluar, saya bilang keluar. Ini orang gila, orang yang sedang betul. Ya, teriak-teriak. Itu tidak layak dilakukan oleh hakim. Kalau hakim memerintahkan keluar, saudara silakan keluar. Tidak mau, saudara dengar saya bicara, saudara saya perintahkan keluar. Nah, kenapa? Tidak mau keluar juga, Pak Polisi ambil dia bawa keluar. Sama saja, dengan bahasa yang datang juga sama hasil. Tidak perlu kita berteriak-teriak. Kenapa? Karena teriakan itu melambangkan rendahnya akhlak kita. Padahal hakim itu adalah wakil Allah di muka bumi. Kita ini wakil Allah di muka bumi. Wadajar, ya. Saya pernah, ulangi lagi, saya pernah cerita di PA kasus itu. Saya pernah menyamar satu PA, saya pakai topi, pakai celana jeans, pakai kacamata, menyamar masuk. Ada ibu-ibu ceger sekali dia, ngomong-ngomong sendiri. Nah, ada apa, Bu? Saya diusir tuh oleh hakim yang kecil itu, Pak. Kemudian badannya kecil, suaranya keras sekali katanya. Dihardiknya saya keluar. Apa masalahnya, Bu? Saya tidak mau diam katanya. Karena suami saya tuh keliru, Pak, katanya. Jadi salah-salahkan saya, salah-salahkan dia. Padahal dia yang salah sebenarnya. Hakim ini percaya sama suami saya. Makanya saya tidak mau diam juga. Saya katanya akan melaporkan bahwa hakim yang kecil itu katanya. Rupanya wakil ketua PA-nya. Saya bilang baik-baik ini. Kalau mau menyuruh orang keluar, kan? Kalau memang patut disuruh keluar. Tapi bahasa yang kita gunakan tetap bahasa hakim, bahasa yang penuh hikmah, bahasa yang punya kebijakan. Mau disuruh perintah mau apa silakan, sesuai dengan aturan yang ada. Kalau memang dia harus keluar, ya keluar. Ibu, saya persilakan keluar, karena mengganggu persidangan. Tidak dengar, ibu belum dengar, saya dengar. Ibu, saya sebutkan keluar. Kalau ibu tidak bisa keluar, nanti saya akan perintahkan pegawai menarik ibu keluar. Mau pilih mana?
tetapi tetap pakai kalimat hakim. Iyyaka wal ghadaba wal qalaka wad dajara. Ketiga itu menghardik. Jangan sampai keluar kata menghardik dari. Yang keempat, wa ta'azzi bin nas, menyakiti perasaan orang. Bahasa kita pakai itu jangan bahasa yang menyinggung perasaan salah satu pihak, memancing nanti, nggak boleh. Kalau bapak nggak bawa saksi dua, nanti bisa saya tolak putusan gugatan bapak. Lah orang belum selesai pemeriksaan itu sudah ditolak, bagaimana cerita? Kalau keluar bahasa seperti itu namanya menyakiti salah satu pihak, menyakiti perasaannya. Tidak boleh. Biasanya dibalasnya, karena dia merasa sakit hati dibalasnya. Dibalasnya dengan terserah dia kan tidak tahu dia latar belakangnya apa ya. Orang pasar atau orang laut atau orang mana. Dia kan bukan hakim. Kadang-kadang bukan orang terpelajar juga. Orang biasa, orang kampung biasa, petani biasa, atau yang bahasanya memang bahasa-bahasa kelas berat, ya bahasa-bahasa kebun binatang lengkap, jadi keluar. Kenapa? Karena kita melakukan namanya ta'azzi bin nas, menyakiti perasaan orang. Jadi hakim itu tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Tidak boleh. Itu kata Umar bin Khattab di dalam Risalatul Qadha. Yang keempat, yang kelima, wa tanakkura indal khusumat, dan berbantah-bantah ketika bersidang. Hakim tidak boleh berbantah-bantah. Kenapa? Karena hakim itu tidak punya perkara. Hakim itu tidak boleh punya kepentingan di dalam sengketa itu. Dia netral. Kalau begitu saudara keliru. Lah, kalau hakim sudah mengatakan dia keliru, berarti dianggapnya hakim sudah memihak perlawanannya begitu. Berarti yang benar kan lawannya begitu. Itu bahasa-bahasa tanakur. Tanakur itu artinya mengingkari kebenaran. Ya. Jadi meskipun dia salah, tidak usah disebut bahwa dia salah. Saudara salah, jangan. Salah itu nanti dalam pertimbangan hukum, menimbang bahwa oleh karena ini maka kamu salah, kamu harus menanggung ini misalnya. Itu dalam pertimbangan hukum, bukan di dalam persidangan. Jadi di dalam persidangan itu tidak boleh ada kata-kata tanakur, perdebatan antara hakim dengan pihak. Kenapa? Karena hakim itu bukan lawannya pihak. Hakim itu adalah moderator, memoderasi, ya, menengahi, wasit di antara dua. Di tengah-tengah, harus ada di tengah-tengah. Tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri. Itu kata Risalatul Qadha. Saya minta ini dihafal oleh para hakim PA ini. Kenapa? Karena kita ini adalah ulama di mata umat. Kita ini ulama di mata umat. Diharapkan kita berakhlak dengan akhlaknya ulama. Jangan berakhlak dengan akhlak orang-orang yang orang yang terbiasa dengan akhlak kasar, berakhlak arogan. Jadi al-ghadaba, al-qalaqa, ad-dajara, at-ta'azzi, dan tanakkur. Apa? Al-ghadaba, al-qalaqa, ad-dajara, at-ta'azzi. Ada lima hal yang harus diingat oleh hakim ketika bersidang yang tidak boleh dilakukan. Iyaka itu Pak tadi Syarifudin tahu itu namanya isim fi'il, ya. Isim fi'il tadi isim dengan arti fi'il. Jauhilah. Apa ini? Jauhilah. Yang 5 perkara itu dalam persidangan. Kenapa? Supaya persidangan kita itu betul-betul mencerminkan
dipimpin oleh hakim. Hakim itu katanya Pak Ahmad Kamil, bahasa Inggrisnya itu adalah filosof, orang yang sangat bijak, orang yang dalam pemikirannya. Jadi jangan melakukan yang 5 hal tadi itu. Kita tolong dicatat ya. Sehingga insya Allah persidangan kita itu insya Allah akan dingin, sejuk, teduh. Tidak perlu dibawa bikin wibawa. Biasa aja, ya. Biasa aja. Karena kita ini manusia biasa. Masuk ruang sidang, masuk ruang sidang. Hadirin berdiri silakan aja, kalau mungkin sebutin silakan aja. Tapi maksudnya itu tidak terlalu penting lah. Kalau mungkin juga silakan aja. Tetapi intinya jangan sampai ada orang yang melakukan pelanggaran di hadapan kita karena kita. Ada dulu di salah satu majelis pengadilan, pihak itu mengambil uang si kepok kipas-kipas ini. Pernah lihat dulu kan? Tidak usah sebut pengadilan di mana, tapi ada. Ada juga advokat yang membuka ikat pinggangnya lalu mencambukkan ikat pinggangnya itu ke hakimnya. Ada juga itu. Ada di tempat lain bermacam-macam. Ya. Saya minta kepada kita bersama untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Diawali dari kita sendiri. Kita yang memulai. Caranya bagaimana? Jadilah seorang hakim yang netral, seorang hakim yang tidak memihak ke kiri dan ke kanan, tapi berada di tengah-tengah. Niatkan di dalam hati kita, karena kata Umar bin Khattab, bersidang itu adalah fi mawatinil haq. Bersidang itu adalah menegakkan kebenaran. Kita akan mencari kebenaran itu di mana, dan akan mengembalikan hak itu kepada yang punya. Dan yujibu bihillahil ajra wa yuhsinu bihil yang Allah akan memastikan kita mendapat upah dan akan membuat nama kita baik di sisi manusia dan di sisi Allah dengan memutus perkara itu. Jadi bukan tugas sembarangan memutus perkara itu. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita mencoba meniru akhlak Rasulullah SAW untuk membuat persidangan kita, pengadilan kita terhormat, dihormati oleh manusia, dihormati oleh para pihak, tidak dilecehkan oleh para pihak. Orang tidak melakukan contempt of court. Kadang-kadang contempt of court itu dilakukan orang karena kita yang mancingnya terjadi contempt of court itu, seperti yang nipas-nipasin duit tadi itu. Karena arah pemeriksaannya itu sudah jelas sudah oleh Ustaz. Nah, ini kayaknya mau sasarannya ke sana itu, kipas-kipasin duit dan gitu. Jadi kita sebagai hakim yang bijaksana, peganglah kata-kata Umar bin Khattab ini, karena ini adalah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Jadi yang 5 hal yang dilarang Umar itu adalah dilarang di dalam hadis Rasulullah. Cuma Umar menyingkatnya di dalam risalahnya. Semuanya berdasarkan hadis Rasulullah. Saya kembalikan kepada dasar hadis. Jadi saya sudah mencoba mempelajari satu persatu peristiwa-peristiwa hakim yang dilaporkan ya, yang melaporkan terjadinya contempt of court. Rata-rata itu karena terpancing, pihak itu terpancing oleh perlakuan yang dilakukan oleh hakim dan pemeriksaan. Kalau tidak akan tempua bersarang rendah.
pasti ada sebab. Saya kira begitu saja ceramah saya. Mudah-mudahan bisa difahami oleh kita semua bahwa kita di dalam melaksanakan tugas pengadilan ini adalah menegakkan yang hak, ya, mencari yang hak, menegakkan yang hak, dan akan mengembalikan hak itu kepada yang punya secepatnya, semurah-murahnya, dan sesederhana-sederhananya. Oleh karena itu, saya minta kepada ketua-ketua pengadilan, mari kita berlatih bersama-sama, melatih teman-teman kita, pasukan kita, supaya pasukan kita itu jangan pasukan yang gampang emosi, ya. Ada alasan emosi muda-muda, Pak. Tidak ada cerita muda. Itu bukan masalah muda, itu masalah cara berpikir. Ya, kalau salah cara berpikir, akhirnya salah cara menyimpulkan, akhirnya salah mengambil tindakan. Jadi tolong sampaikan kepada rekan-rekan kita di daerah bahwa kalau seandainya ada tanda-tanda akan terjadi emosi atau terjadi salah paham di antara hakim dan dia, diskors sedang beberapa menit, ya. Kalau mau salat sunat dulu, atau mau wudhu dulu, atau mau apa dulu supaya menghilangkan emosi, tidak apa-apa, daripada kita lanjutkan tetapi akhirnya bermasalah. Karena sudah banyak kasus selalu hakim yang disalahkan, tidak pernah pihak disalahkan. Kenapa? Karena hakim yang paling pintar di antara mereka itu, yang paling terdidik itu kan hakim, ya. Sama dengan mobil dan motor bertabrakan, biasanya itu yang salah itu mobil. Kalau motor dengan sepeda bertabrakan, yang salah itu biasanya motor, ya. Kalau hakim bertengkar dengan pihak, biasanya yang disalahkan itu hakim. Oleh karena itu, supaya kita tidak bersalah, supaya kita tidak dipersalahkan, dan supaya kita dihargai oleh umat, kembali lagi kepada slogan kita semula tadi, hakim di mata hukum dan ulama di mata umat. Oleh karena itu, supaya betul-betul jadi ulama, ya sering-seringlah berceramah, ya. Makanya saya hari ini berceramah supaya paling tidak pernahlah menjadi ulama, gitu. Pernah menjadi penceramah di hadapan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, mari kita tiru Rasulullah SAW dalam segala hal, dalam apa saja, masalah apa saja ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Masalah perdagangan, masalah perang, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah apa saja, itu ada pada beliau, dan itu bisa dibaca dalam hadis-hadis beliau yang sangat jelas, terang, benderang, dan mudah difahami dengan bahasa yang mudah difahami oleh kita. Demikian saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita pahami bersama-sama. Sekali lagi, kita minta, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dicatat sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, dan di hari akhirat nanti ketika kita orang berbaris di belakang barisan Rasulullah, lalu kita masuk barisan itu, kita tidak ditolak, karena ada juga orang yang ingin ikut berbaris tapi ditolak oleh malaikat. Anda laisa minhum, engkau nak masuk dalam, keluar, keluar, dikeluarkan. Mudah-mudahan kita tidak masuk orang yang dikeluarkan dalam barisan di belakang Rasulullah Muhammad SAW di hari akhir nanti. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi